Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Ibu harap kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat sehat, dan semoga masa pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertatap muka dalam proses pembelajaran. Perkenalkan, nama Ibu Mega Sofyan, cukup dipanggil Bu Mega. Insya Allah Ibu akan mengajar mata pelajaran kimia di kelas 11 IPA 1 ini. Baiklah Ananda semua, untuk tahap awal ini kita akan mempelajari tentang hidrokarbon. Untuk mengetahui lebih lanjut apa itu hidrokarbon, silakan Anda tonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya makasih banget karena udah mau buka video ini. Nah, video ini adalah video pembelajaran pada bab hidrokarbon, yaitu bab pertama pada kelas 11 di bab 13. Nah, senyawa hidrokarbon ini merupakan senyawa yang paling sederhana dari senyawa karbon. Nah, dari namanya aja udah hidrokarbon, berarti senyawa ini terdiri dari hidrogen dan karbon yang saling berkaitan membentuk senyawa hidrokarbon. Jadi kita tahu bagaimana itu senyawa hidrokarbon, kita harus tahu dulu pementasan dari atom karbonnya. Jadi kita harus bagaimana cara kita mengetahui letak dari unsur yang kita tahu tadi fluid unsur. Periode 2 dengan nomor atom yaitu 6. Saya jelaskan pada tabel periodiknya. Yang misalkan kalian percaya, kalian buka aja tabel periodik di rumah kalau ada. Nah, tadi kan kita sudah tahu bahwa karbon dan nomor atomnya adalah 6. Nah, sekarang kita konfigurasi elektron dari karbon yang memiliki nomor atom 6 itu. Begini, masih ingat kan pada kelas 10? Nah, jadi elektron valensi dari unsur karbon berapa? 4, betul, dari konfigurasi elektronnya. Elektron valensi adalah elektron pada kulit terluar dari suatu unsur. Nah, sekarang kita gambarkan struktur Lewis dari karbon. Karena dia punya elektron valensi 4, jadi kita buat bulat-bulat hitamnya sebagai elektronnya itu ada 4. Kayak gini, gampang kan? Nah, pertanyaannya adalah, apakah unsur karbon sudah stabil? Jelas belum. Kenapa? Karena dia hanya mempunyai elektron valensi 4. Suatu unsur dikatakan stabil jika dia sudah mencapai kestabilannya, yaitu seperti pada golongan gas mulia, yaitu mencapai aturan duplet atau oktet. Duplet itu dia elektron valensinya menjadi 2, oktet 8. Karena si karbon ini hanya memiliki 4 elektron valensi, berarti dia tidak stabil kan? Makanya dia membutuhkan 4 elektron lagi untuk mencapai kestabilannya, yaitu pada aturan oktet. Nah, pada contohnya ini yaitu CH4. Jadi si karbon ini berikatan dengan 4 hidrogen untuk mencapai kestabilannya. Dapat kalian lihat, karbon sudah mencapai kestabilannya, yaitu memiliki elektron valensinya 8. Hidrogen juga dia jadi stabil, yaitu 2 elektron valensinya, dimana karbon mengikuti aturan oktet dan hidrogen mengikuti aturan duplet. Nah, kita ingat lagi tentang ikatan kimia antara karbon dan hidrogen. Ikatan apa yang terjadi?
Oke, terjadi ikatan kovalen, yaitu terjadi penggunaan elektron bersama-sama. Di sini yaitu sepasang elektron yang digunakan bersama-sama. Jadi, kesimpulannya, kekasan atom karbon di mana atau yaitu si karbon dapat membentuk 4 buah ikatan kovalen dengan unsur lain, khususnya unsur-unsur non-logam seperti hidrogen yang paling sering, oksigen, nitrogen, sulfur, dan unsur halogen, fluor, klor, brom, dan iodium. Untuk tipsnya supaya kalian lebih ingat aja kalau si karbon ini harus mempunyai 4 tangan. Jadi karbon mempunyai 4 tangan. Kayak gini. Ini struktur garisnya. Oke. Nah, karena si karbon tadi harus mempunyai 4 tangan, makanya karbon dapat membentuk bermacam bentuk ikatan, yaitu ikatan tunggal, rangkap, dan rangkap 3. Contohnya ikatan tunggal seperti ini, yaitu terjadi di sini, di lingkarannya dapat kalian lihat, itu terjadi penggunaan sepasang elektron bersama-sama antara karbon 1 dan karbon yang kedua itu. Nah, selanjutnya ada bentuk ikatan rangkap, ya kan? Ini penggunaan 2 pasang elektron bersama-sama, sudah jelas pada lingkarannya itu. Lalu pada rangkap 3, bentuk ikatan rangkap 3 itu penggunaan 3 pasang elektron bersama-sama. Nah, selain dia dapat membentuk berbagai bentuk ikatan, karbon juga dapat membentuk rantai karbon. Ini ada 2 bentuk rantai karbonnya. Ada yang pertama alifatik, yaitu senyawa karbon yang rantai karbonnya terbuka. Nah, ini berupa rantai lurus dan rantai bercabang. Ini adalah contoh dari rantai lurus aja. Yang ini adalah rantai bercabang. Cabangnya yang mana? Yaitu yang ini, jelas kan? Yang kedua, selain alifatik ada namanya siklik, yaitu senyawa karbon yang rantai karbonnya tertutup atau melingkar. Untuk senyawa karbon yang rantai karbonnya tertutup, ada 2 lagi, yaitu heterosiklik, senyawa siklik yang rantai lingkarnya terdiri atas atom karbon dan atom lain. Contohnya seperti ini, di mana ada karbon dan nitrogen. Nitrogen kan atom lain, di mana dia membentuk siklik, yaitu tertutup, makanya disebut heterosiklik. Selanjutnya ada senyawa karbosiklik, yaitu senyawa siklik yang rantai lingkarnya hanya terdiri atas atom karbon. Nah, siklik karena dia rantainya tertutup, karbosiklik. Karbo karena dia hanya terdiri atas atom karbon. Nah, ini karbosiklik ini ada 2. Yang pertama aromatik atau aromatis, yaitu senyawa siklik yang rantai lingkarnya terdiri dari 6 atom karbon dengan ikatan rangkap berselang-seling. Nah, untuk senyawa aromatik atau senyawa aromatis ini adalah senyawa khusus yang nantinya akan kalian pelajari di kelas 12. Nah, senyawa aromatis ini disebut senyawa benzen dengan rumus molekul C6H6. Lalu kedua ada senyawa alisiklik, yaitu senyawa siklik yang rantai karbonnya tertutup atau melingkar. Contohnya seperti ini. Nah, untuk senyawa alisiklik ini bisa aja dia punya rangkap tapi tidak berselang-seling kayak si aromatis. Bisa aja punya 1 rangkap, 2 rangkap, tapi ingat tidak berselang-seling. Dan yang pastinya dia tertutup. Untuk senyawa siklik atau rantai tertutup, nanti penamaannya akan dinamakan dengan siklo. Kalian akan pelajarinya pada tata nama hidrokarbon pada part selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu bab hidrokarbon pada subbab kekasan atom karbon. Nah, bagaimana? Mudah kan? Kata si Ipin Upin sih betul. Dadah.